Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alasan kuat untuk melakukan sesuatu bisa menjadi daya dorong luar biasa bagi seorang insan untuk berhasil. Demikian juga alasan untuk menjadi pengusaha. Meski belum mencakup semua, ada beberapa hal yang dapat menjadi alasan kuat. Pertama, karena terpaksa. Jadi pengusaha bisa jadi karena terpaksa. Terpaksa karena gagal lolos seleksi jadi karyawan, terpaksa karena diberhentikan dari pekerjaan, terpaksa karena sudah lama menganggur, terpaksa karena terdesak dan harus bertahan hidup, dan masih banyak lagi keterpaksaan lain. Meski begitu, banyak insan yang justru berhasil menjadi pengusaha meski awalnya terpaksa. Jack Ma gagal menjadi karyawan KFC, kemudian menjadi salah satu orang terkaya dunia dengan mendirikan Alibaba. Brian Acton dan John Combs, mantan karyawan Yahoo, menjadi kaya raya dengan mendirikan WhatsApp, aplikasi sosial media paling populer saat ini. Sementara Yahoo semakin meredup, dan masih banyak lagi contohnya. Meski terpaksa dan harus mulai dari titik nol, jangan kecil hati, karena sekali lagi banyak yang berhasil justru karena terpaksa. Keterpaksaan bisa jadi daya dorong sangat kuat untuk berhasil. Jadi pengusaha bisa jadi adalah solusi terbaik untuk masalah yang sedang dihadapi, selain dari salah satu jalan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, karena cita-cita. Ada yang menjadi pengusaha karena memang bercita-cita demikian. Bisa jadi mereka tumbuh dari lingkungan keluarga pengusaha atau dengan memperhatikan kehidupan insan pengusaha di sekitarnya. Jadi insan yang bercita-cita menjadi pengusaha memiliki teladan yang bisa dicontoh. Jika memang menjadi idaman, mungkin akan terasa lebih ringan karena tidak disertai beban pikiran dan perasaan karena terpaksaan. Perkembangan saat ini memungkinkan seorang insan mulai merintis bisnis di usia muda, bahkan sangat muda. Dengan kreativitas, konsistensi, dan semangat yang kuat, mereka mulai berbisnis sejak usia sekolah. Sabrina dan Elena Bensawan, pendiri Saab Shares, telah berbisnis sejak usia 14 tahun dan masuk Forbes 30 Under 30 ASEAN di usia 21 tahun. Jika memang ingin menjadi pengusaha, mengapa tidak mulai sekarang? Jika tidak, cita-cita itu hanya akan menjadi sekedar khayalan. Ketiga, karena potensi diri. Meski bukan menjadi cita-cita, mungkin saja kita punya bakat dan potensi menjadi pengusaha. Insan seperti ini bisa saja menjadi pengusaha tanpa disadarinya, berjalan secara alami tapi terus berkembang. Untuk itu, kita mesti mengenali diri kita dengan baik, termasuk berbagai potensi dan sumber daya yang kita miliki yang merupakan karunia luar biasa. Dengan mengoptimalkan kedua hal tersebut, insya Allah kita akan mampu memperpendek jarak dan mempercepat waktu untuk mencapai keberhasilan. Keempat, karena hobi. Hobi atau kesenangan dapat menjadi modal awal untuk menjadi pengusaha. Insan seperti ini mungkin saja tidak merasa sedang berbisnis, tapi mengerjakan hobi yang kemudian bisa mendapat penghasilan. Mereka menikmati hobinya, mengerjakannya dengan senang hati, sehingga hasilnya menjadi sangat baik. Sebagai contoh, jika menyukai fotografi dan memiliki peralatannya, mengapa tidak sekalian menjadi fotografer profesional? Jika suka desain grafis, mengapa tidak sekalian menjadi desainer profesional yang saat ini banyak dibutuhkan? Jika punya hobi bercocok tanam, mengapa tidak sekalian menjadi pengusaha di bidang pertanian yang dimulai dengan usaha bibit tanaman buah dan tanaman hias? Jika senang memasak, kenapa tidak sekalian membuka usaha kuliner? Mulai saat ini, kembangkan hobi sebagai landasan untuk menjadi pengusaha, berbisnis sambil bersenang-senang. Kelima, ingin nampak hebat dan keren. Ada juga insan yang ingin menjadi pengusaha karena ingin nampak hebat dan keren sehingga bisa eksis di pergaulan. Bayangkan jika menjadi pengusaha sukses, kita akan memiliki penampilan yang trendy, fashionable, dan menarik perhatian. Tunggangan pun bukan mobil atau motor yang biasa-biasa saja. Secara sosial, ini memang cukup berpengaruh. Di satu sisi, pengusaha memang perlu tampil meyakinkan untuk memunculkan kepercayaan klien. Di sisi lain, penampilan berlebihan justru akan menjadi beban yang menggerogoti hasil usaha.
Jadi, meski sudah menjadi pengusaha sukses, tampillah secukupnya, sesuai kemampuan dan kebutuhan. Ada pengusaha yang sangat sukses justru tampil sederhana, tidak memamerkan harta, dan kita tidak mengira bahwa insan tersebut adalah pengusaha yang sangat sukses. Keenam, karena ingin kaya. Ingin menjadi insan yang kaya raya adalah keinginan wajar, apalagi di dunia yang semakin materialistis. Keberhasilan diukur dari seberapa banyak harta yang bisa diraih. Ketika menjadi kaya raya, kita mungkin bisa membeli apapun yang kita inginkan dan melakukan apapun yang kita mau. Untuk itu, kita harus menahan diri agar tidak terjerumus pada hedonisme atau keduniawian. Jangan suka pamer harta, karena sebenarnya itu semua ada rezeki dari Allah SWT. Ingin menjadi kaya adalah motivasi kuat untuk menjadi pengusaha, karena jelas terlihat betapa nikmatnya hidup menjadi insan yang kaya raya. Meski kita tidak tahu perasaan, pikiran, dan apa yang terjadi sebenarnya. Namun untuk menjadi kaya tentu dengan cara yang baik, tidak dengan menipu, memeras, korupsi, atau yang lain. Jangan juga menjadi insan serakah yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kita harus bijak menggunakan kekayaan untuk lebih mengembangkan bisnis sehingga menjadi lebih kuat, lebih besar, dan lebih tahan terhadap guncangan. Harus diingat, masih sangat banyak insan lain di sekitar kita yang kurang beruntung. Jangan lupa membayar zakat, berinfak, dan bersedekah agar kekayaan kita menjadi semakin berkah. Ketujuh, karena bosan jadi karyawan. Ketika menjadi karyawan, kita berada pada rutinitas harian seperti rutinitas waktu, pekerjaan, tempat, dan berbagai rutinitas lain. Kita juga akan sering bertemu dengan insan-insan yang sama setiap hari. Selain itu, kita harus selalu mengerjakan perintah atasan, mau tidak mau, senang atau tidak senang. Ketika ini terjadi selama bertahun-tahun, mungkin saja seorang insan menjadi bosan dan berusaha keluar dari rutinitas tersebut dan beralih menjadi pengusaha yang mungkin menawarkan potensi kondisi dan masa depan yang lebih baik. Namun yang harus diperhatikan bahwa menjadi pengusaha tidak semudah dan sesederhana yang kelihatannya. Sekedar melihat insan yang sudah sukses saja tidaklah cukup, tapi harus juga mempelajari bagaimana cara mereka untuk bisa berhasil. Perlu semangat, konsistensi, kreativitas, ketangguhan, dan pengorbanan untuk bisa berhasil. Kedelapan, karena ingin keliling dunia. Ingin keliling dunia, mengunjungi berbagai tempat yang diimpikan bisa menjadi motivasi kuat menjadi pengusaha. Bagaimana mungkin bisa keliling dunia tanpa dukungan modal kuat? Memang kita bisa saja keliling dunia karena prestasi di bidang seni, olahraga, akademik, atau yang lain. Tapi itu semua tergantung pada insan lain menghadapi persaingan ketat, serta hanya bisa ke tempat-tempat yang telah ditentukan, bukan yang kita inginkan. Seperti mengunjungi piramida Giza di Mesir, kota tua Petra di Yordania, dan tembok besar di Cina. Atau kita ingin berkunjung ke tempat-tempat indah dan eksotis seperti Raja Ampat di Papua, Fairypool Isle of Skye di Skotlandia, dan Torres del Paine National Park di Chili. Atau napak tilas jejak para nabi di Mesir, Yordania, Syria, dan Palestina. Untuk bisa keliling dunia, kita bisa membuka usaha yang berhubungan dengan perjalanan, baik untuk rekreasi maupun untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, olahraga, dan lain-lain. Sehingga kita bisa ikut berjalan-jalan, atau kita bisa membuka usaha lain yang hasilnya bisa digunakan untuk keliling dunia. Menjadi pengusaha adalah salah satu jalan untuk mewujudkan keinginan. Jika tidak, keinginan itu hanya tinggal mimpi. Kesembilan, ingin masuk surga. Menjadi pengusaha yang berhasil akan bisa membantu harapan kita untuk masuk surga. Coba kilas balik sejarah. Nabi Muhammad SAW adalah pengusaha. Ibunda Khadijah, istri beliau, adalah konglomerat wanita pada masanya. Sayyidina Utsman bin Affan, salah satu sahabat terbaik Rasulullah SAW, menyedekahkan muatan sekitar 1000 ekor unta kepada penduduk Madinah dan sekitarnya yang menderita karena musim kering panjang. Beliau juga membeli sebuah sumur dari seorang Yahudi dan menyedekahkannya kepada penduduk Madinah. Dalam sejarah, Islam menyebar lewat para pedagang.
Berbagai organisasi Islam terbesar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah didirikan oleh para pengusaha. Itu hanya sangat sedikit contoh dari begitu banyak teladan luar biasa dari insan-insan yang menjadikan Allah SWT sebagai titik gravitasi dalam setiap langkahnya. Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin yang sangat berpengaruh, mengatakan bahwa pintu rezeki paling luas adalah menjadi pengusaha. Kita bisa melakukan begitu banyak hal untuk melapangkan jalan menuju surga. Kita bisa membahagiakan orang tua dan keluarga dengan memberangkatkan haji dan umroh, memperbanyak amal jariah dengan mendirikan masjid, pesantren dan rumah tahfiz, menyumbang untuk berbuka puasa, membiayai dakwah dan syiar Islam, dan banyak lagi amal ibadah yang lain. Sahabat, inilah yang sebenarnya menjadi alasan terbaik untuk menjadi pengusaha, untuk kebaikan dunia dan juga akhirat. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang tua, keluarga, dan para sahabat tersayang. Sahabat, masih banyak alasan lain yang bisa mendorong seorang insan untuk menjadi pengusaha. Jadilah pengusaha yang baik, yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, agama, dan negara. Jadilah pengusaha unggul. Semoga berhasil. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.